waktu saya dari kesempatan buat Depercap untuk memberikan arahan. Silakan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Ketua, di mana pada sore hari ini kita berkumpul untuk beberapa acara yang penting, di mana minggu kemarin kita sudah menyelesaikan satu tahap, mana tahap ini secara resmi menolak dan memberhentikan Saudara Sergius menjadi yang menjadi ketua terpilih. Minggu lalu sudah kita putuskan dari surat terbanyak dia dilengsarkan dari jabatannya sebagai ketua terpilih. Nah, untuk itu bersyukur dan memuji Tuhan karena pada hari ini adalah hari di mana akan diserahkan atau surat-surat keputusan itu disahkan dan menjadi satu batu loncatan kepada kita untuk beberapa saat ke depan. Jadi dari saya Ketua Depercap sangat mengucap banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami untuk terselenggaranya kegiatan ini. Jadi saya mohon supaya tahap berikut ini sekalipun hanya antar waktu, tapi kiranya kita semua angkat ini menjadi satu beban untuk kita dan jangan sampai terulang hal-hal yang terjadi seperti kemarin. Saya kutip kembali bahasanya Sergi hari itu, dia bilang, "Saya ini kan bos." Saya kutip itu kembali sebab saya ini bos ini akan bergulir kepada ketua berikut. Jadi saya mohon supaya ada sesuatu yang sangat penting baru kita bisa bicara mengenai apa fungsinya keuangan itu. Jadi jangan kita selalu berpikir saya bos, jadi saya tentukan segala sesuatu. Tidak bisa itu. Marilah kita mengutamakan bermusyawarah. Karena kalau dengan bermusyawarah ini ada keputusan-keputusan yang final yang pasti kita bisa putuskan, dan itu tidak memberatkan pihak yang lain tapi sama-sama menjadi satu tanggung jawab. Jadi saya merasa bersyukur karena organisasi ini dari tahun ke tahun sampai hari ini sudah banyak mengalami perubahan besar. Jadi saya bersyukur kepada Pak Samuel yang senantiasa terus mendukung dan memberikan hal-hal yang terbaik untuk kemajuan organisasi ini. Sekalipun mungkin kita bilang ini belum ada perkembangan, tidak bisa itu. Tidak mungkin. Karena hari ke hari kita itu semakin makin baik, sehingga mungkin untuk pengurus yang akan datang ini ya saling bahu-membahu dari ketua sampai kepada bendahara dan kita semua yang terlibat di dalam itu. Jadi kalau sebaiknya kalau memutuskan sesuatu itu sebaiknya diputuskan secara bersama, mufakat, sehingga tidak ada yang salah, tidak ada yang waktu tolak, tidak ada yang waktu ini. Semuanya menjadi perhatian untuk kita semua. Dan
dengan resmi pada sore hari ini Saudara Sergius dinonaktifkan dari jabatan Ketua Pertuni berdasarkan pertimbangan yang lain-lain sesuai dengan keputusan itu. Jadi akan ditinjau kembali itu bahasa itu. Jadi peninjauannya, hasil dari peninjauan itu yang ada ini, dia harus dinonaktifkan. Jadi untuk yang lain ya mari kita bekerja sama, karena jangan kita saja yang enak, tapi ya masyarakat kita tidak mengalami sesuatu yang dikatakan enak. Dia hanya punya telinga bisa dengar, tapi kita tidak berbuat untuk sesama kita. Jadi saya kira itu saja yang saya sampaikan untuk jadi perhatian kita pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas arahan yang begitu bagus. Jadi saya ucapkan salam hormat buat semua struktur yang sudah datang dan semua masyarakat yang sebagainya datang, walaupun kami tidak memberikan undangan. Kami akan percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi undangan, sehingga pada hari ini kita berkumpul di sini untuk meluruskan DPC Kabupaten Biak Numfor. Mungkin pertama saya sampaikan salam hangat dari Ibu Ariel buat semua DPC. Tadi Ibu bilang salam buat struktur yang baru. Yang Ibu sampaikan adalah tolong memperhatikan masalah keuangan. Karena seringkali organisasi Pertuni jadi kacau karena masalah utama itu adalah keuangan. Keuangan, kemudian hak-hak daripada masyarakat itu tidak pernah ada perhatian terhadap mereka. Oleh sebab itu dari pusat mereka ucapkan terima kasih, karena memang hari ini mereka lagi rapat untuk memikirkan bagaimana DPC Kabupaten Biak Numfor. Tapi ternyata tadi saya telepon, saya beritahu bahwa hari ini saya harus latih struktur baru dan ketua baru. Mereka ucapkan terima kasih. Di sana ternyata mereka ada pertahankan 2 orang mitra bakti. Iya, 2 orang mitra bakti yang dipertahankan adalah struktur yang sangat baru. Walaupun dia begitu baru, tapi ternyata dari DPP sudah tahu Bapak Rumasep sebagai jabatan sebagai sekretaris. Jadi mereka ucapkan terima kasih. Kemudian dari DPP juga kita pertahankan Saudara Sem Swabra, karena mereka punya suatu penilaian bahwa Kabupaten Biak Numfor bisa sukses kalau ada orang-orang mitra bakti yang punya profesional. Jadi tadi cuma mereka titipkan ke kita, katanya tolong memperhatikan laporan pertanggungjawaban masalah keuangan. Kalau masalah program, itu kami terima urutan 2 tidak apa-apa, yang penting masalah keuangan harus dilaporkan ke DPD dan DPD lanjutkan ke DPP. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita pada siang hari ini menjelang sore, mari kita tinggalkan semua hal-hal yang pernah salah melangkah, dan mari kita melangkah ke hal-hal yang baru. Kalau kita bekerja tanpa menghadirkan Tuhan Yesus, semua itu akan sia-sia. Oleh sebab itu saya mau tekankan para struktur yang sangat terpenting ini, mulai dari ketua sampai bendahara, tolong keselamatan organisasi dan keselamatan masyarakat itu ada di kalian punya bahu. Oleh sebab itu ini merupakan suatu hal yang terbaru. Mungkin secara manusia kita punya sangkaan tuh begini,
Pertuni itu organisasi biasa. Tapi di balik itu kita harus tahu bahwa Pertuni sebelum organisasi-organisasi yang lain berada dalam Indonesia ini, Pertuni mulai terdaftar di PBB itu tahun 1966. Itu Pertuni mulai sudah terdaftar di PBB. Itu jadi HAM, setelah HAM baru Pertuni. Jadi dua organisasi ini yang sekarang menjadi suatu acuan di PBB. Itu. Kemudian kedudukan seorang ketua yang berada di DPP itu dianggap sebagai presiden. Ya, itu dianggap sebagai presiden. Jadi apapun yang presiden putuskan, ya Pertuni DPP pun bisa putuskan. Karena itu disebut sebagai presiden. Nah, datang di DPD, itu Pertuni DPD adalah seorang gubernur. Maka keputusan dari gubernur itu yang DPD juga putuskan. Nah, ke bawahnya DPC. DPC adalah seorang bupati. Jadi apa yang diputuskan oleh bupati itu yang DPC juga putuskan. Jadi kita tidak bisa menganggap organisasi Pertuni itu adalah suatu organisasi biasa. Jadi kedudukannya sudah ada. Jadi keselamatan daripada masyarakat itu ada di pundak presiden, gubernur, dan bupati. Itu. Jadi kadangkala kita masyarakat tunanetra memikir Pertuni ini suatu organisasi biasa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam ADART itu sudah jelas bahwa seorang pemimpin itu adalah pengganti gubernur, presiden, dan bupati. Mungkin seperti itu. Jadi mohon hal-hal ini tolong diperhatikan. Kemudian hal yang berikut, kita harus menjaga rahasia sistem kerja dalam organisasi. Tidak bisa kita saling membuka rahasia di tempatan yang kita bersantai, tidak bisa. Karena itu adalah rahasia. Kecuali mungkin ketua, sekretaris saat bertemu di mana. Itu ya ceritanya seperti itu, tapi kan secara dihitung secara tertutup karena antara berdua saja. Sedangkan rahasia kerja itu struktur terus jaga. Itu. Yang berikut masalah keuangan. Sistem yang kami pakai di Pertuni adalah itu sistem yang sudah dipakai oleh DPP. Jadi mungkin ini ada sistem 5 pos, ya. Jadi pos utama itu adalah bendahara, itu pos utama. Nah, kemudian pos berikut adalah ketua. Pos berikut adalah sekretaris. Nah, pos berikut adalah depercap. Kenapa bisa posnya seperti itu? Supaya apabila masyarakat memerlukan sesuatu, itu tidak bisa langsung masuk ke bendahara. Harus ke ketua dulu. Itu. Sedangkan pos yang berikut yang ada di sekretaris, pos berikut yang berada di sekretaris itu untuk pakai tunjang organisasi. Seperti itu. Yang berikut, pos berikut ke Depercap. Guna Depercap mendapat pos itu adalah untuk dia pakai menyusun anggaran kerja. Jadi sebenarnya setiap anggaran yang cair ke Pertuni adalah hasil dari Depercap. Itu. Jadi tapi ternyata kalau Depercap tidak bisa menyusun anggaran, ya ketua dengan sekretaris dan bendahara bisa menyusun anggaran. Nah, mungkin sudah jelas? Sudah jelas ke belum? Kalau sudah jelas, saya mau lanjut. Ya. Yang berikut masalah pembayaran hak. Itu ada rahasianya di ketua dan
ketua, bendahara, sekretaris. Itu rahasianya ada di situ. Jadi mereka mau kasih kamu 500 rupiah juga ya, saya tidak tahu. Yang penting setiap triwulan DPD harus dapat laporan supaya dia melanjutkan ke DPP. Nah, itu. Jadi saya harap hal-hal ini harus jadi perhatian. Oleh sebab itu, untuk mempersingkatkan waktu, saya sebagai ketua DPD mengucapkan terima kasih atas kesadaran dari semua saudara dan saudari yang mau ambil bagian untuk bekerja di ladang. Ini kita katakan ini ladang Tuhan. Ladang Tuhan sebab siapa lagi yang membangun diri kita kalau bukan kita sendiri. Ini merupakan suatu gereja. Nah, jadi gereja ini kita harus membawa dia kemana? Kalau kita salah melangkah berarti masyarakat bisa kutuk kita bisa-bisa. Nah, itu. Jadi ini merupakan salah satu catatan khusus buat semua pengurus yang ada. Yang berikut buat mitra bakti. Mitra bakti kami dari DPP dan DPD ucapkan terima kasih atas kepedulian. Ini merupakan suatu peduli, ya, merupakan suatu kepedulian. Jadi kami mau minta di sini agar mitra bakti harus benar-benar menggonceng semua struktur aksi disabilitas tunanetra ini. Kalau dulu kita bilang tunanetra, tapi sekarang ditambah aksi disabilitas tunanetra. Karena kalau kita pakai para cacat itu tidak tepat. Yang benar adalah aksi disabilitas tunanetra. Karena tunanetra itu adalah suatu aksi yang bisa berani membuat apa saja. Cuma ya itu dia terbatasnya itu karena penglihatan, tapi ya otaknya itu sempurna dan dia bisa membuat sesuatu. Oleh sebab itu disebut aksi disabilitas tunanetra. Nah, oleh sebab itu mari saya ajak mitra bakti, mari. Jangan khawatir hari ini aksi disabilitas tunanetra makan apa itu yang kamu makan. Itu. Kami punya hak untuk memberikan hak kalian. Oleh sebab itu kami akan percaya keselamatan apa lagi yang kalian mau cari. Kalau berbakti ke organisasi cacat apapun dan aksibilitas tunanetra, maka di sanalah kalian punya tempat sudah siap di sana. Nah, karena ini merupakan surga kedua yang kita harus mengantar. Pertuni belum sukses. Kalau kami sudah melihat bahwa seorang tunanetra bisa mandiri, maka baru kami menyatakan sukses. Oleh sebab itu, saya ajak para mitra bakti, sebelum saya punya periode ini habis, saya harus lihat bukti bahwa Pertuni DPC Kabupaten Biak Numfor pasti bisa. Kami punya moto, buta bukan menjadi suatu penghalang untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Bangsa ini kita punya tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, mari saya ajak mari melangkah bersama-sama dengan tunanetra aksi disabilitas. Dan tolong sebarkan ini. Bila mana Anda santai dengan Anda punya teman, tolong perkenalkan Pertuni. Itu yang disebut kampanyekan Pertuni. Dengan demikian, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhanlah yang mempunyai pekerjaan ini dapat memberkati kita semua pada sore hari ini. Waktu saya kembalikan ke Saudara Suabra. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya sampaikan selamat sore untuk kita semua. Shalom. Shalom. Sebelumnya saya minta maaf karena agak sedikit terlambat karena ada kegiatan yang saya harus laksanakan tadi dan saya harus ke sini untuk proses ini sesuai dengan perjanjian kita. Kita langsung masuk saja kepada acara selanjutnya, yaitu saya akan membacakan SK pemberhentian DPD, SK yang dikeluarkan oleh DPD
Pertuni Provinsi Papua kepada ketua di misioner, yaitu Saudari Sergius Syandong. Setelah saya baca SK pemberhentian, selanjutnya kita akan masuk kepada prosesi pelantikan, dan saya akan bacakan SK pengangkatan atau SK pengangkatan ketua yang terpilih setelah pelantikannya. Baik, kita masuk kepada, saya akan bacakan untuk kita sama-sama seperti berikut. Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, Organisasi Kemasyarakatan Tunanetra Indonesia, DPD Provinsi Papua. Alamat Jalan Palang Merah Indonesia, RSUD 22 Jayapura. Surat Keputusan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Daerah Papua nomor C3 Keputusan Munas 8 2014 tentang pemberhentian Saudara Sergius Syandong dari Ketua DPC Pertuni Biak. Menimbang A. Bahwa Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra Indonesia tingkat nasional yang vertikal. B. Bahwa Saudara Sergius Syandong dinilai tidak menjalankan tugasnya sebagai ketua dengan baik. Sebagai Ketua DPC Pertuni Biak, memperhatikan 1. Undang-Undang Nomor 8 tentang Organisasi Kemasyarakatan Tunanetra, Persatuan Pelaksananya. 2. Undang-Undang Nomor 4 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pelaksananya. 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Pertuni Ketetapan Munas 7 Pertuni tahun 2019, Ketetapan Munas 7 Nomor 3 Ketetapan Munas 2019, garis besar program Pertuni tahun 2009-2014, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Pertuni Daerah Papua tentang pemberhentian Saudari Sergius Syandong sebagai Ketua DPC Pertuni Biak berdasarkan tata laksana kepengurusan Pertuni, yaitu Ketua Daerah berhak mengangkat dan memberhentikan personalia DPD atau unit-unit usaha organisasi tingkat provinsi dan kabupaten. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila mana di kemudian hari ada ditemukan kekeliruan akan ditinjau ulang dan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Biak pada tanggal 29 Juni 2017. Ketua DPD Pertuni Papua David Aimando Swabra. Tembusan yang terhormat DPP Pertuni Jakarta. 2. Bupati Biak Numfor. 3. Arsip. Bagaimana? Sah? Kalau sah jawab sah. Ya, Sah. Lanjut. Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, Organisasi Kemasyarakatan Tunanetra Indonesia, DPD Provinsi Papua. Surat Keputusan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Daerah Papua nomor C4 Keputusan Munas 8 2014 tentang pengangkatan Saudari Ani Mandobar sebagai Ketua DPC Pertuni Biak. Menimbang bahwa A. Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni sebagai organisasi masyarakat tunanetra Indonesia tingkat nasional yang vertikal. B. Bahwa
Saudari Ani Mandobar memenuhi syarat sebagai Ketua DPC Pertuni Biak. Memperhatikan 1. Undang-Undang Nomor 8 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan peraturan pelaksananya. 2. Undang-Undang Nomor 4 tentang penyandang disabilitas dan peraturan pelaksananya. 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pertuni, ketetapan Munas 7 Pertuni tahun 2009. 4. Ketetapan Munas 7 nomor 3, ketetapan Munas 8 tahun 2009 garis-garis besar program Pertuni tahun 2009-2014 memutuskan menetapkan keputusan Ketua Pertuni Daerah Papua tentang pengangkatan Saudari Ani Mandobar sebagai Ketua DPC Pertuni Biak berdasarkan tata laksana kepengurusan Pertuni, yaitu Ketua Daerah berhak mengangkat dan memberhentikan personelia DPD atau unit-unit usaha organisasi tingkat provinsi dan kabupaten. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana di kemudian hari ada ditemukan kekeliruan akan ditinjau ulang dan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Biak pada tanggal 3 Juli 2017 Ketua DPD Pertuni Papua David Aimando Swabra, tembusan DPP Pertuni Jakarta, Bupati Biak Numfor Arsik. Struktur organisasi Pertuni Cabang Biak tahun 2017-2020 sebagaimana terlampir. Ketua Ani Mandobar, Wakil Ketua Andres Kaviar, Sekretaris Gerson Taudufu, Wakil Sekretaris Filipus Rumasef, Bendahara Ismina Rumpaidus, Bendahara 2 Samuel Swabra, Pemberdayaan Kewanitaan Yuni Krisnawati, Ketua Depercap Habel Ransumre. Ditetapkan di Biak pada tanggal 3 Juli 2017 Ketua DPD Papua David Aimando Swabra. Demikian. Bagaimana, sah? Sah. Lanjut. Saudara-saudara, struktur yang terhormat, silakan berdiri. Silakan berdiri dan disaksikan oleh semua undangan yang ada. Perlu saya kasih tahu buat saudara-saudara bahwa kita orang Kristen tidak pernah sumpah. Itu Alkitab larang untuk orang Kristen sumpah. Tapi hari ini struktur yang terhormat harus berjanji. Oleh sebab itu struktur yang baru memegang atau memangku jabatan ini silakan ikuti saya untuk berjanji. Dan apabila ada pertanyaan tinggal jawab ya. Ikuti. Sudah siap? Siap? Oke. Ikuti saya. 1. Atas nama Tuhan Yang Esa, kami akan bekerja dengan sekuat tenaga bagi masyarakat aksidibilitas tunanetra. 2. Kami bekerja atas dasar Pancasila dan Negara Republik Indonesia. 3. Kami akan tetap memegang teguh jabatan dan rahasia dalam organisasi Pertuni. 4. Kami berjanji atas nama Tuhan kami kerja dengan sepenuh-penuh jujur-jujurnya.
1. Apa jawabmu, Ketua DPC Kabupaten Biak Numfor Ani Mandoba? Ya. Apa jawabmu, Wakil Ketua DPC Kabupaten Biak Numfor Andreas Kafiat? Ya. Apakah jawabmu, Saudara Sekretaris DPC Kabupaten Biak Numfor Gerson Taudufu? Ya, siap. Apakah jawabmu, Saudara Wakil Sekretaris Kabupaten Biak Numfor Bapak Filipus Rumasep? Ya, siap. Apakah jawabmu, Saudara Yusmina Rumpaidus? Ya, siap. Apakah jawabmu, Saudara Samuel Sobra? Ya, siap. Apakah jawabmu, Saudara Yuni Kristiani? Ya. Dengan nama Tuhan Yang Esa, pada hari ini Tuhan telah mendengarkan janji kalian Anda. Silakan Mars Pertuni diperdengarkan. Ambil sikap doa. Persatuan Tunanetra Indonesia, wadah gerakan yang mulia, membangun kesadaran bersama, berjuang membela tunanetra, kesetaraan hak dalam pendidikan, informasi komunikasi, adil dalam pelayanan pekerjaan, bersosial aman mandiri, partisipasi aktif berkarya, mengabdi bagi sesama, menjunjung tinggi pedoman demokrasi, berdaya sejahtera. Semoga kuasa rahmat Tuhan menyertai wujudkan harapan persatuan tunanetra Indonesia tetap berjaya. Selesai. Silakan duduk. Ini telah selesai dengan baik dan berikut ini kami memberikan wewenang sepenuhnya untuk penyerahan. Ya, oleh sebab itu kami persilakan saudara Ketua DPC Kabupaten Biak Numfor berdiri bersama wakilnya. Silakan berdiri. Jadi sesuai dengan hasil perjanjian, hari ini semua jabatan anak kerja kami serahkan, tetapi bila mana kemudian hari terdapat kekeliruan dan terdapat hal-hal yang tidak memuaskan organisasi Pertuni, maka kalian berdua saya siap untuk rantai. Siap? Oke. Dengan nama Tuhan kami menyerahkan surat kerja bersama stempel. Oke, berikan aplaus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami selaku orang yang dipercayakan baru-baru ini. Kami tidak bisa menegaskan haluan perjalanan kita ke depan bagaimana, tapi kami juga berjanji bahwa ini suatu kesempatan juga untuk kami belajar. Jadi kami mencoba untuk mendukung orang nomor satu yang ada untuk bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada dalam anggaran dasar. Jadi ke depan kami mohon kalau ada kekurangan-kekurangan jangan tunggu rapat, tapi bicara-bicara jangan bicara di depan toko, jangan bicara tapi bicara langsung ke kita supaya kita pertimbangkan
kita berembuk dan bisa bawa ke dalam rapat bulanan kita supaya bisa jelas. Dan kami yang terakhir itu saja kami sampaikan, dan yang terakhir kami menyampaikan terima kasih pada Bapak Ketua yang telah memandu semua persoalan yang kurang berkenan dalam pantauan kita selama ini. Mulai dari tanggal berapa saya tidak tahu, mulai dari hari apa, tapi yang selama ini berjalan sampai pada hari ini sudah jelas. Dan ucapan terima kasih kami dari Ketua dan seluruh anggota kerja kami. Terima kasih waktu kami kembali. Ya, jadi karena untuk ke Bapak Sekretaris, karena sebagai roda pemerintahan, maka sekalinya kami sementara proses, tapi sudah jelas bahwa mulai hari ini sudah sah untuk harus bekerja. Itu. Jadi nanti itu yang tadi saya bilang secepatnya supaya mungkin hari apa kapan kita sudah kirim ke pusat supaya hasil rapat mereka di sana, mereka sudah lihat bahwa ini struktur yang sudah dibentuk. Jadi hari ini rapat kita sudah selesai, dan waktu berikut ya mungkin kita DCP 2 yang ala kadar yang ada. Oleh sebab itu kami persilakan Bapak Dipercap tutup dalam doa. Silakan.